Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang as-sayd ataupun hewan buruan wa ahkamuhu dan hukum-hukumnya. Jadi akan kita bahas terkait dengan hewan buruan serta mungkin nanti ada hukum-hukum yang terkait dengan hewan buruan tersebut. Pertama kita akan membahas tentang definisi sayd terlebih dahulu ya. Jadi kata as-sayd ini terkadang bermakna berburu, terkadang juga bermakna hewan yang diburu ya. Jadi kalimat sayd bisa maknanya adalah berburu, berarti perbuatannya ya, atau bisa bermakna binatang yang diburu. Itu disebut sayd kalau dalam bahasa Arab ya. Adapun menurut istilah ya, kalau kata sayd itu maknanya berburu, berarti memburu hewan halal yang liar tabiatnya. Memburu hewan halal yang liar tabiatnya, yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh siapapun ya. Kalau hewan itu dimiliki oleh orang lain itu namanya bukan berburu, antum mau mencuri ya. Jadi yang dimaksud dengan berburu ya berarti binatang tersebut tidak ada pemiliknya, seperti itu. Adapun pengertian as-sayd yang dimaksud dengan hewan buruan ya, adalah ya hewan yang diburu halal liar tabiatnya, tentunya yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh siapapun ya. Jadi begitu ya. Jadi berburu binatang itu ya binatang yang halal, karena hukum berburu itu diperbolehkan kalau hewan buruan tersebut memang ada manfaatnya, misalnya dijual ataupun dikonsumsi ya. Tapi kalau sekedar sebagai objek kita untuk belajar berburu saja maka tidak boleh. Kalau sifatnya cuma hanya mancing saja lalu kemudian dia lepaskan lagi, maka hukumnya haram, tidak boleh. Kalau mau mancing ya dimanfaatkan ikannya, entah itu antum jual atau berikan kepada orang lain ya, atau dikonsumsi sendiri seperti itu ya. Kemudian hukum tentang berburu, maka secara umum ya, para ulama sepakat bahwa berburu dan memakan hewan buruan ini diperbolehkan, karena hal ini ditunjukkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Yang artinya adalah dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram.
Nah, di sini Allah menyebutkan kata sayd, ya. Nah, artinya adalah bahwa sayd berburu ini disyariatkan sehingga ada tata caranya yang harus kita pelajari sehingga kita tidak salah dalam berburu seperti itu. Adapun dalil dari sunnah ini sebagaimana hadis Adi bin Hatim. Ia berkata bahwa aku berkata, wahai Rasulullah, aku melepaskan anjingku yang terlatih agar menangkap hewan untukku, dan aku menyebut nama Allah atasnya. Jadi Adi bin Hatim ini berburu dengan menggunakan anjingnya. Tapi ketika dia melepaskan anjingnya tersebut, dia mengucapkan bismillah. Lalu kemudian anjing tersebut diperintahkan untuk berburu binatang yang lainnya. Seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, idza arsalta karbakal muallam, jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih, wa dzakarta smallahi alaih, dan engkau menyebut nama Allah atasnya, fakul, maka hewan burungan yang telah diterkam oleh anjing yang telah dilepas dengan menyebut nama Allah itu, makanlah. Qultu wa in qatalna. Kemudian Adi bin Hatim bertanya, walaupun hewan itu sudah mati? Maka qala Nabi bersabda, wa in qatalna ma lam yashraqha kalbun laisa ma'aha. Meskipun dia sudah mati, selama tidak ada anjing yang lain yang menyertainya, artinya yang menyertai menerkam binatang tersebut. Ya. Misalnya kita bawa anjing, kemudian kita lepaskan anjing itu, memang anjing ini khusus untuk berburu. Kita ucapkan bismillah, kemudian anjing ini berburu domba misalnya. Ya. Nah, selama anjing ini tidak ada yang menyertai anjing lain ketika menerkam domba itu, meskipun domba itu mati setelah diterkam oleh anjing, maka domba itu halal untuk dimakan. Tapi kalau kita tahu ada anjing lain yang menyertainya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Bisa jadi dia terbunuh itu karena anjing yang satunya yang ketika dilepas dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Dan nanti akan kita bahas ya, dengan cara apa kita berburu. Nah, begitu. Qultu, ya. Kemudian Adi bin Hatim ini berkata lagi, ya. Fa inni armi bil mi'radi sayda fa usib. Ya. Sesungguhnya aku melemparkan lembing pada hewan buruan lalu terkena. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, idza ramaita bil mi'radi fa khazaqa fakulhu. Jika engkau melempar dengan lembing, ya, lalu ia melukai tubuh hewan itu, maka makanlah. Wa in asabahu bi ardihi fala ta'kulhu, namun jika tidak terkena mata lembingnya maka janganlah dimakan. Mungkin ketika kita melempar ya, binatang buruan kita, terus ternyata yang terkena bukan ujung lembingnya, ya, tapi batang lembingnya itu, palanya kena peletok itu mati. Maka Nabi SAW melarangnya. Ya. Tapi kalau binatang tersebut terkena ujung tombaknya atau ujung lembingnya, ya maka halal untuk dimakan. Seperti itu. Ya. Baik, nah ini ya, hadis ini nanti akan ada penjelasannya. Namun ini sebagai dalil bahwa berburu ini disyariatkan, artinya ditetapkan di dalam syariat sehingga ada kaifiyah atau tata caranya ya, agar supaya hewan buruan tersebut menjadi halal untuk dimakan. Seperti itu ya. Taib. Kemudian yang berikutnya ya, adakah waktu-waktu terlarang dalam berburu? Ya. Ada enggak sih kira-kira ya, keadaan-keadaan di mana berburu itu dilarang? Ya, ternyata ada. Yang pertama adalah jika maksud berburu itu hanya untuk bermain-main. Nah ini ya, itu enggak boleh. Jadi bukan untuk menyembelihnya dan bukan pula untuk mengambil manfaat dari daging hewan yang diburu tersebut.
maka berburu yang seperti ini haram hukumnya. Ya, misalnya belajar memanah, ada ayam orang dipanah gitu, sampai mati lalu kemudian ya tidak dimanfaatkan sama sekali ayam tersebut. Ya. Atau binatang-binatang yang lainnya, karena Nabi SAW bersabda, la tattakhidhu syai'an fihi ruhun ghardon. Janganlah kamu jadikan sesuatu yang memiliki ruh itu sebagai sasaran. Itu enggak boleh. Ya. Sehingga kalau cuman hanya sekedar hobi mancing ikannya buat apa? Ya ntar dilepas lagi, maka enggak boleh hukumnya. Ya. Kalau mau ya berikan ke orang lain biar dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika orang yang berburu itu sedang berihram untuk haji atau umroh, nah, maka diharamkan baginya berburu hewan buruan darat. Misal kita ini sedang berihram untuk haji atau umroh, ya. Kita ambil mikotnya misal di Bir Ali, karena kita mendarat di Madinah, lalu kemudian bermukim beberapa hari di Madinah, lalu kemudian kita mau niat umroh ke Mekah, maka kita singgah dulu di Bir Ali, niat ihram dengan memakai pakaian ihram dan niat untuk mengerjakan imma umroh ataupun mengerjakan haji, begitu. Lalu di tengah jalan, ya, bis kita mogok kebetulan misal, ya, dan qadarullah juga mogoknya itu, ya, awal mulanya dari bis remnya blong, sehingga bis ini tidak bisa dikontrol, kemudian masuk ke wilayah padang pasir, di tengah padang pasir, nggak ada orang yang nolong, semuanya kelaparan. Dia lihat onta hitam nih, karena pada kelaparan kita lihat onta hitam, kemudian kita buru nih onta untuk kita makan, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Ataupun kita nggak kelaparan, misalnya kita singgah di satu tempat, ya, karena mungkin istirahat terlebih dahulu, kok kita lihat nih ada ayam onta, ayamnya kita berburu nih ayam tersebut, maka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sedang dalam keadaan ihram, begitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, diharamkan memburu binatang buruan yang terdapat di tanah haram, baik itu Mekah ataupun Madinah. Ya. Kita ada di Mekah, ya, tiba-tiba, ya, kok kita melihat, ya, ayam yang gede banget itu loh, kita buru ini ayam, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ataupun kita lihat ini burung-burung kan banyak tuh, di sana burung dara banyak Pak. Ya. Coba kalau di sana buka pecel lele Lamongan gitu ya, wah itu burung dara kayaknya ditangkepin sama penjualnya. Saya tuh kadang kalau ke sana begitu berpikir aja Pak, kangen pecel lele, pecel ayam gitu. Kira-kira bisa nggak buka di sana, buka pecel ayam gitu. Nah, sekaligus burung dara itu diambil kemudian ya buat salah satu menu untuk pecel lele ataupun Lamongan. Nah itu boleh atau tidak? Lah kita berburu binatang yang ada di tanah haram, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Makanya kalau antum melihat burung dara di sana banyak sekali, nggak ada yang membunuhnya, maka nggak boleh dibunuh. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, ciri khasnya burung dara di sana itu burung dara yang warnanya ungu. Ya. Warnanya ungu itu hampir semuanya warnanya. Kalau kita kan di sini kan ada yang coklat, ada yang putih coklat. Kalau orang Jawa bilang ada megan telampe, ada megan gitu kan, gambir. Nah itu. Di sana itu cuma satu jenis saja, tapi banyaknya luar biasa Jawa. Nah itu kita nggak boleh berburu burung tersebut. Ya. Ditangkepin 10 masukin koper, itu nggak boleh. Ya, dibawa ke Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, nah itu diharamkan ya. Yang keempat, diharamkan memburu hewan yang menjadi milik orang lain, karena hal itu merupakan bentuk kezaliman terhadap mereka. Ya nggak boleh binatang orang lain diburu. Ya. Ketika ada ayam di depan rumah kita, wah ini diburu nih ayam nih ya. Itu ayam siapa? Ayam orang lain. Ya. Cuma sekarang Indonesia udah ada undang-undangnya ya. Kalau ada ayam masuk ke pekarangan kita, ya, itu halal ya.
Jadi begitu ya. Jadi kalau itu bukan milik kita, ya, milik orang lain, maka tidak boleh bagi kita untuk kita buru. Seperti itu ya. Nah, kecuali ada ayam hutan, ya, gitu. Tapi bukan ayam yang masuk hutan. Nanti ada ayam yang masuk hutan, kita bilang ini ayam hutan gitu. Ya, ada khusus, ada itu ayam hutan, jenis ayam hutan ada. Ya. Nah, itu mungkin tidak ada kepemilikannya. Tapi kalau ayam itu sifatnya ayam kampung, ya tentunya ada yang memilikinya. Jadi seperti itu jamaah ya. Jadi 4 keadaan inilah kita diharamkan untuk berburu binatang. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk yang berikutnya tentang sarana berburu. Ada beberapa sarana yang bisa kita manfaatkan ataupun kita gunakan untuk berburu, ya. Yang dimana rumusnya ataupun kaedahnya itu adalah dimana sarana tersebut untuk membunuh bisa untuk membunuh binatang yang kita buru, ya. Jadi begitu. Nah, apa saja? Di sini disebutkan yang pertama adalah berburu dengan menggunakan al-jawarih. Jawarih itu adalah hewan buas, ya. Contohnya anjing, kemudian mungkin kita punya macan ataupun punya burung-burung yang memiliki cakar seperti elang, raja wali dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, binatang-binatang ini boleh dimanfaatkan untuk memburu buruan. Ya. Cuman yang biasa digunakan kan adalah anjing. Kalau macan digunakan untuk berburu kayaknya nggak mungkin. Justru kita yang diterkam nanti ya. Jadi susah. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan al-jawarih. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Uhilla lakum, ya, dihalalkan bagimu, ya, yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas, ya, yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Ya. Jadi kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Artinya syarat-syarat hewan yang digunakan untuk berburu itu, ya, agar buruannya menjadi halal, diantaranya adalah yang pertama, hewan itu harus terlatih. Dilatih dulu untuk berburu, ya. Nah, hewan tergolong hewan yang sudah terlatih itu kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, jika dilepaskan oleh si pemburu maka ia akan lari. Pertama. Kemudian syarat yang kedua, jika disuruh berhenti maka ia berhenti. Dan yang ketiga, jika ia menangkap hewan buruan maka ia tidak memakan darinya. Jadi memang cuma diterkam saja, tidak dimakan. Karena memang dia dilatih hanya untuk memburu binatang yang lain, bukan sebagai santapan bagi binatang tersebut, tidak. Tapi tujuannya hanya sifatnya untuk berburu saja. Nah, kalau binatang yang dimaksud binatang yang sudah terlatih namun tidak memiliki 3 syarat ini, maka ia tidak disebut sebagai binatang yang sudah terlatih. Begitu, ya. Kemudian syarat yang kedua, syarat berburu dengan binatang buas agar buruannya menjadi halal adalah pemburu melepasnya dengan mengucapkan bismillah. Nah, ya. Jadi ketika kita melepaskan binatang yang kita bawa untuk berburu itu, ucapkan bismillah. Nah, begitu. Dan yang ketiga adalah tidak ada anjing lain yang menyertai anjingnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ya. Ketika kita temukan binatang buruan kita, kok ada 2 anjing, yang satu anjing kita, yang satunya lagi anjing kita nggak tahu. Nah, maka ketika ada yang menyertai anjing kita,
buruan tersebut tidak dianggap buruan yang halal. Ya, tidak halal. Karena bisa jadi ya, yang menerkam itu adalah anjing selain anjing kita. Jadi begitu. Kemudian yang keempat adalah anjing pemburu melukai binatang buruannya. Ya, jika dicekiknya atau dibunuhnya dengan ditabrak maka tidak halal. Tapi benar-benar dilukai. Ya. Entah itu mungkin digigit, ya, ataupun mungkin dicakar sampai terluka parah gitu, sampai hewan burungannya meskipun mati, tapi tetap halal. Karena kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Taib. Itu yang pertama, yaitu berburu dengan menggunakan al-jawarih. Ya. Kemudian yang kedua adalah berburu dengan alat-alat berburu. Seperti panah, lembing dan sejenisnya. Ya. Nah, tentunya hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Artinya tidak ada perselisihan bahwa binatang yang diburu dengan alat-alat berburu ini maka dagingnya halal untuk dimakan. Ya. Ketika disebutkan nama Allah saat melepaskan alat-alat berburunya, seperti itu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang tadi ya. Wa ma ramaita sahmaka fadhkurismallah. Dan tidaklah ketika engkau melemparkan anak panahmu lalu kemudian engkau menyebut nama Allah, fa in ghaba anka yauman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul masyita. Lalu kemudian binatang itu kita enggak dapatkan, kita cari-cari enggak dapat. Padahal kita sudah lempar dengan tombak kita ataupun mungkin dengan panah kita. Dan kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Dan tiba-tiba hari kemudian kita dapati itu binatang sudah mati. Ya. Tapi di hari berikutnya dan kita dapati dia mati disebabkan karena tombak kita yang kita kenal ataupun anak panah yang kita kenal milik kita. Nah, maka yang seperti itu kata Nabi SAW, maka makanlah. Ya. Tapi kalau jika seandainya tombak tersebut yang mengenai kita tidak kenal, ini tombak siapa nih? Ataupun anak panahnya kita tidak mengenalinya, ini bukan anak panah kita, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Bisa jadi orang yang memburu ya binatang ini ya tidak mengucapkan bismillah. Ternyata panah yang kita lesatkan ke binatang tersebut nggak kena. Mungkin dia lari lalu kemudian panah orang lain yang mengenai binatang tersebut. Sehingga di hari kemudian kita ketemu binatang tersebut sudah mati sebab karena anak panah. Ya. Namun anak panah itu bukan anak panah kita, ya maka binatang tersebut tidak halal. Ya. Kenapa? Karena al aslu fil asya, dalam satu kaidah itu disebutkan bahwa hukum asalnya itu baqa'u makana ala makana. Ya. Ya, asalnya binatang yang tidak disembelih itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ya. Jadi asalnya haram, ya. Kecuali dengan sembelihan. Nah, karena ini diburu, ya, asalnya kalau dia ya, dibunuh dengan cara ditombak ataupun dengan cara dipanah, lalu kemudian dia mati, ya, asalnya hukumnya haram untuk dimakan. Namun karena kita menyebut nama Allah, maka inilah yang menjadi halal. Sehingga kalau anak panah itu tidak kita ketahui bahwa itu bukan milik kita, ya berarti binatang tersebut haram untuk kita konsumsi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh berburu dengan menggunakan lembing. Lembing itu kayu yang tajam, kemudian ujungnya diruncingkan, ya. Terkadang ujungnya dikasih besi yang tajam, itu lembing. Ya, tujuannya adalah dipakai untuk melempar hewan buruan. Nah, jika hewan buruan itu mati sebab karena ujung lembing tersebut, maka dia halal untuk dimakan. Ya.
Namun jika hewan buruan itu mati sebab karena mungkin terkena batang lembingnya, kepletok-peletak itu kepalanya, ya, lah maka binatang tersebut tidak halal untuk dimakan. Ya, inilah pendapat mayoritas ulama begitu. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza asaba bihatihi fakul wa idza asaba bi ardihi faqatala fala ta'kul fa innahu waqid. Jika terkena bagian yang tajam maka makan. Namun jika terkena bagian yang tumpul lalu dia mati, maka jangan dimakan karena ia termasuk hewan yang terbunuh karena dilempar. Begitu ya. Namun kalau dia belum mati misalnya, ya, terkena yang tumpul tapi dia belum mati, kita masih sempat menyembelihnya, maka halal untuk dimakan begitu. Ya. Kemudian alat-alat berburu seperti lembing. Jika hewan buruan mati bukan karena bagian yang tajam dan tidak terluka, maka hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya. Seperti anak panah yang mengenai burung tetapi terkena bagian yang tumpul. Begitu juga tombak, lembing dan pedang yang mengenai bagian tumpulnya bukan bagian tajamnya. Maka semua binatang tersebut hukumnya haram untuk dimakan. Jadi begitu. Jadi harus mengenai bagian yang tajamnya. Ya. Baik, itu berburu dengan alat-alat berburu. Ya. Di antaranya apa tadi? Ya, lembing, kemudian panah dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga berburu dengan alat modern, yaitu contohnya sekarang dengan senapan. Ya. Nah, senapan ini kan menggunakan peluru. Ya. Peluru itu ada yang runcing dan ada yang bulat. Ya. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah peluru yang bulat, karena kan dia nggak runcing. Ya. Apakah peluru yang bulat ini ketika mengenai hewan buruan itu halal untuk dimakan ataupun tidak? Karena kalau jumhur ulama mensyaratkan bahwa alat berburu itu harus dalam keadaan tajam dan runcing. Nah, jadi seperti itu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang penting alat tersebut bisa menembus tubuh binatang itu. Kalau bisa, ya maka hukumnya halal untuk dikonsumsi, begitu. Ya. Karena kan ada benda tumpul yang cuman sifatnya dilempar, ya, terkena binatang buas, tapi tidak bisa nembus ke tubuhnya kan. Berbeda kan dengan senapan. Senapan itu kan ketika ditembakkan, ya, pelurunya meskipun dia bulat, tapi bisa menembus badan binatang tersebut. Nah, sehingga ya, sebagian para ulama membolehkan berburu dengan senapan meskipun pelurunya itu tidak runcing ataupun tidak tajam, yaitu pelurunya pun bundar atau bulat. Itu diperbolehkan Allah. Ya. Nah, kemudian boleh nggak berburu dengan menggunakan batu, kerikil dan sejenisnya? Nah, barusan kita sampaikan bahwa ya, kalau dia bisa menembus, ya, maka itu diperbolehkan. Namun kalau tidak bisa menembus maka tidak diperbolehkan. Ya. Kalau tidak menembus, ya. Ya, kalau cuman sifatnya hanya melukai saja, ya, kemudian hewan itu menjadi mati, maka tidak boleh dimakan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika hewan buruan ditemukan setelah beberapa hari. Nah, jika seorang pemburu ini menembak seekor hewan yang bersama dengan tadi ya, lalu hewan tersebut terkena tembakan, kemudian hewan itu hilang, lalu ditemukan oleh pemburu tersebut setelah beberapa hari dan dia tidak terapung di atas air, maka halal jika belum busuk
atau tidak diketahui bahwa mengenainya adalah bukan alat pemburunya. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat pemburu berburu ya berupa pistol misalnya ataupun senjata, ya, lalu kemudian binatang tersebut tidak kita didapati hari itu, mungkin dia lari, namun kita dapati beberapa hari. Selama tidak terapung di atas air, maka binatang tersebut dianggap halal kalau dia tidak berbau busuk seperti itu. Ya. Tapi kalau berbau busuk ya tentunya tidak boleh untuk dikonsumsi ataupun dimakan. Seperti itu ya. Itulah terkait dengan hewan buruan ya. Selesai pembahasan kita jemaah ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru tentang dzabaih. Dzabaih itu adalah penyembelihan ya. Ataupun disebut juga dengan tazkiyah ya. Tazkiyah ya. Baik, kita akan membahas tentang penyembelihan yang sesuai syariat ya. Penyembelihan yang sesuai syariat itu ada dua jenis. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan adzabh, ada yang disebut dengan an-nahr. Makanya ada hadis Nabi SAW, afdalul ayyam yaumun nahr. Sebaik-baik hari itu adalah hari nahar. Itu sama artinya juga penyembelihan. Dzabah juga artinya penyembelihan, begitu. Ya. Nah, apa bedanya dzabah dengan nahar? Nah, bedanya adalah biasanya dzabah itu digunakan istilah ini untuk penyembelihan selain unta. Tapi kalau nahar, istilah ini digunakan untuk penyembelihan khusus unta. Kenapa? Karena kalau dzabah itu ya, itu istilah pemotongan tenggorokan dari sebelah luar pada an-nasil ya. An-nasil ya. Adalah persendian antara leher dan kepala di bawah dagu. Leher dan kepala di bawah dagu. Sini berarti ya Pak ya. Nyembelih itu di sini nih. Ya. Antum bukan nyembelih di sini, ya, nyembelih di sini. Nah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu yang disebut dengan dzabah. Ya. Ya tujuannya untuk menghilangkan nyawa hewan tersebut, begitu. Ya. Adapun nahar, ya, nahar digunakan untuk bagian atas dada. Atas dada mana Pak? Sini. Ini atas dada ya. Nah, ini atas dada. Tempat kalung digantungkan. Nah. Jadi ini nahar. Nah, adapun menurut istilah nahar adalah menusuk pada bawah leher, dan an-nahar ini hanya khusus untuk unta. Nah itu ya. Jadi kalau antum melihat penyembelihan unta, nggak ada unta itu disembelih di sini. Antum gimana megangnya Pak? Ya, lehernya panjang banget ya, susah ya. Makanya kalau antum lihat penyembelihan unta, untanya tetap dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian sinya disayat aja, tusuk sayat begitu. Ya, bisa nanti lihat di YouTube ya, cara penyembelihan unta. Nah itu jadi seperti itu ya. Jadi khusus untuk unta saja istilah nahar. Tapi kalau dzabah untuk semua jenis binatang seperti itu. Ada di sini faedah ya, tentang pengkhususan unta itu dengan nahar dan selainnya dengan cara penyembelihan ataupun dzabah adalah dianjurkan menurut jumhur ulama. Dianjurkan menurut jumhur ulama seperti itu. Karena hukum asal dalam penyembelihan itu adalah yang paling mudah bagi hewan tersebut. Ya. Sehingga kalau kita terapkan dzabah untuk unta itu agak sulit. Ataupun kita gunakan nahar untuk binatang yang lain agak sulit. Ya. Kita cari kambing sebelah sininya, itu bisa nggak mati-mati Pak. Ya. Makanya yang paling gampang, yang paling sini, ya. Leher bagian atas sini. Jadi seperti itu, ya. Itu yang paling mudah. Intinya
Itu yang paling mudah, sehingga nahr itu digunakan untuk unta dan dzabah itu digunakan untuk yang lainnya. Begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya hukum penyembelihan dan hikmah pensyaratannya. Ya. Nah, penyembelihan ini adalah syarat dibolehkannya memakan hewan yang boleh dimakan dagingnya dan memanfaatkan seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau penyembelihan tidak sesuai dengan syar'i, ya maka tidak boleh dimanfaatkan dagingnya. Begitu juga beberapa yang lainnya yang ada di tubuh hewan tersebut. Ya. Contoh diantaranya adalah kulitnya. Ya, kulitnya tidak boleh digunakan kecuali dengan cara disamak terlebih dahulu. Ya. Disamak itu yaitu dijemur, ya, yang agak lama. Ya. Makanya kata Nabi SAW, idza dzubihal ihab faqad tahura. Jika kulit binatang itu sudah disamak, meskipun binatang itu kulit tersebut adalah dari binatang yang sudah bangkai, maka itu menjadi suci, ya. Menjadi suci dengan cara disamak, ya, begitu. Ya. Taib. Kemudian masuk ke syarat-syarat penyembelihan. Agar halal memakan hewan yang disembelih, maka ditetapkan sejumlah pensyaratan. Sebagian syarat ini berkaitan dengan hewan yang akan disembelih, sebagiannya berkaitan dengan penyembelihan, dan sebagiannya lagi berkaitan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih. Adapun syarat-syarat hewan yang disembelih, pertama, hewan tersebut hidup ketika disembelih. Tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati, karena tujuan penyembelihan itu untuk menghilangkan nyawa hewan tersebut, begitu. Ya. Ya. Misal kalau ada ayam yang ketabrak mobil, lalu kemudian ayam itu mati, kita lihat, sayang nih, bisa buat opor, kemudian kita sembelih, gitu. Ya. Tujuannya biar halal ayam itu, ya sudah mati ya berarti ya sudah haram hukumnya dan dia sudah menjadi bangkai. Ya. Kecuali ayam itu masih sakaratul maut, nah boleh kita ambil tuh, ya cuman apa kita sudah siap-siap bawa pisau kan gitu ya. Kalau kita sudah siap bawa pisau ya berarti nabraknya sengaja. Nah, nabraknya disengaja. Tapi kalau kita nabraknya nggak disengaja, tentunya nggak siap-siap kita bawa pisau. Kemudian yang kedua, keluarnya nyawa hewan tersebut murni karena penyembelihan. Dia matinya memang karena disembelih, bukan karena yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hewan itu bukan termasuk hewan buruan di tanah haram. Nah, bukan termasuk hewan buruan di tanah haram. Nah, itu 3 syarat bagi hewan yang disembelih. Kemudian syarat-syarat orang yang menyembelih. 1, berakal. Gak ada syarat harus laki-laki. Yang menyembelih itu boleh juga perempuan. Makanya tukang jagal perempuan itu juga dibolehkan. Ya tentunya asal tidak mengundang fitnah. Ya. Karena yang ngeri kan tukang jagalnya perempuan. Ya. Yang lihat laki-laki semua yang ngerubunin. Ya. Nah ini yang jadi fitnah yang gak boleh. Seperti itu. Tapi kalau dia di kerumunan para wanita maka diperbolehkan. Dan juga tidak ada syaratnya harus balik mau belum balik ya boleh untuk nyembelih. Ini kayak si Taher ya, lagi mimpi nyembelih mungkin. Ya. Nah itu boleh. Ya. Yang penting dia berakal. Jadi seperti itu. Namun jika sudah memasuki usia tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu. Kemudian syarat yang kedua bagi orang yang menyembelih adalah ia muslim atau ahli kitab. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Karena tidak sah sembelihan para penyembah berhala atau kaum Majusi, itu enggak sah. Dan ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak ikhlas dalam menyebut nama Allah. Nah, jadi begitu. Ini banyak sekali dalil-dalilnya, diantaranya surat Al-Maidah ayat 3, ya, wa hurrima alaikum, dan diharamkan bagi kalian bangkai dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Itu tidak boleh. Ya.
Dan orang-orang Majusi itu tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, sehingga tidak boleh. Maka antum misalnya kalau pergi ke satu tempat di mana mayoritas negara tersebut adalah negara komunis misalnya, ataupun negara yang menyembah matahari misalnya, ini kan penyembah berhala semuanya kan, maka antum harus benar-benar jadi mencari restoran yang halal, harus benar-benar halal, harus ada stempel labelnya halal begitu, jangan sampai tidak, cari yang benar-benar ya. Meskipun misalnya makanan tersebut jenisnya adalah makanan halal, misalnya adalah kambing ataupun sapi ataupun daging ayam, ya. Namun mayoritas penduduk setempat itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, sehingga sembelihan mereka itu tidak boleh untuk kita makan. Makanya benar-benar harus ada label halalnya, ya. Nah, itu bagi yang ingin traveling ke luar negeri ya. Ya mungkin kita jangankan ke sono, orang mau umroh aja kita susah ya. Mau ke tempat-tempat yang begitu-begitu ya sayang-sayang Pak. Kalau ada duit yang penting kita buat umroh ya. Ataupun buat haji sekalian. Kemudian syarat yang ketiga ya adalah ia tidak dalam keadaan ihram. Tadi sudah disebutkan lah ya di sini di depan ya. Kalau dia dalam keadaan ihram itu nggak boleh. Syarat keempat, ia menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika ingat, jika ia sengaja meninggalkannya padahal sanggup mengucapkannya, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Adapun kalau orang itu lupa atau bisu, boleh dimakan sembelihannya. Dia nggak bisa nyebut nama Allah, orang bisu, ya kan? Maka boleh juga dimakan sembelihannya, karena yang menyembelih adalah muslim. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya adalah tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya, maksudnya menggunakan selain nama Allah, baik mengeluarkan suara ataupun tidak. Nah ini tidak halal sembelihannya. Jadi begitu. Taib. Nah ini beberapa syarat bagi orang yang menyembelih binatang. Dan yang ketiga, yang terakhir, syarat-syarat alat yang digunakan untuk menyembelih itu ada dua. Yang pertama, alat tersebut harus dapat memutus, baik terbuat dari besi maupun tidak, tajam maupun tumpul, selama itu dapat memutus. Karena yang dimaksud dengan menyembelihan adalah memutus urat leher dan tenggorokan serta mengalirkan darah, begitu. Kemudian yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang atau kuku. Jadi kalau pisau pun bukan pisau dari itu tulang ataupun dari kuku. Begitu. Nah kemudian bagaimana menyembelih dengan alat-alat penyembelihan listrik? Taib. Nah, ini telah disebutkan ya, tadi bahwa syarat alat untuk menyembelih itu dapat memutus dan tidak terbuat dari tulang ataupun kuku. Maka tidak diragukan lagi bahwa alat-alat penyembelihan listrik sangat tajam dan sangat cepat untuk menyempurnakan proses sembelihan. Maka syarat alat penyembelihan ada padanya dan alat tersebut dapat digunakan untuk menyembelih. Namun di sini ada syubhatnya alat-alat listrik ini, karena sedemikian tajamnya mungkin dapat memutus kepala hewan. Nah kita katakan ini tetap boleh, tetap dibolehkan. Begitu ya. Contoh alat listrik apa sekarang? Laser ya. Laser. Jadi penyembelihan dengan cara laser itu ternyata diperbolehkan. Ya. Makanya sunat dengan menggunakan laser itu boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya jika seandainya itu alat tersebut bisa untuk memutus, ya maka diperbolehkan. Jangan pakai laser, pakai kapak aja boleh. Kalau antum misalnya sunat pakai kapak boleh. Mungkin yang seumuran ini Mas Daniel gitu ya, harus pakai kapak ya. Nah, itu boleh diperbolehkan, yang penting tujuannya untuk memotong. Nah, jadi begitu ya.
Nah itulah pembahasan tentang tazkiyah ataupun dzabaih ya. Insyaallah kita akan teruskan hukum-hukum yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, nanti sampai kepada masalah hewan kurban ya. Untuk melengkapi ilmu kita ya, dalam rangka menyongsong Idul Adha, meskipun masih beberapa bulan lagi, tapi cepat kok insyaallah. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang sering berburu di sini. Kalau binatang laut itu meskipun dia mati halal dimakan, bangkainya saja halal dimakan, begitu, ya. Jadi kita pancing nggak pakai Bismillah pun nggak mengapa, gitu. Jadi halal tetap untuk dimakan. Yang haram itu memancing keributan, Pak. Itu haram, nggak boleh. Karena di Jakarta nggak ada hewan buruan sih Pak ya. Paling burung dara aja yang di atas rumah kita gitu kan. Itu anggap gonimah tuh. Ya. Jadi barang milik bersama, siapa yang dapat berarti milik dia kan gitu. Ya. Tapi kalau binatang-binatang yang lainnya di Jakarta kayaknya jarang. Ada itu kalau di mana tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang itu sapi-sapi itu pemakan sampah. Itu ada sapi-sapi juga di situ, kambing, sapi itu pemakan sampah. Jadi bukan pemakan rumput, jadi yang dimakan adalah sampah-sampah kotoran dan lain sebagainya. Berarti sapi liar itu ya. Boleh diburu gitu. Tentunya ada pemiliknya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.